Hai, saya Yoga Rendisa, peserta SMA Awards kategori podcast dari SMA Negeri 1 Turen, Kabupaten Malang. Hai, halo Sobat Mia Friends. Yoga Rendisa di sini dan kamu lagi dengerin Langit Mia Pra Podcast edisi Bocil Obrolan Kecil. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Wakakurikulum dan Guru PPKN di SMA Negeri 1 Turen. Selamat datang Bu Fadila dan Pak Reza. Halo, apa kabar? Halo, baik. Waduh, saya lihat kok sibuk gitu loh Pak, mondar mandir mulu gitu. Kayak selikaan ya. Waduh, udah Kak strik aja kelas saing gitu Bu. Oh Iya. ya, aduh. Bagaimana kalau keadaan Yoga? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Kalau nggak luar biasa mungkin Alhamdulillah. saya nggak bisa hadir di sini nih. Betul, Iya. anak muda harus luar biasa. Nah, jadi sebenarnya saya pengen curhat sedikit nih Bu. Iya. Silakan. Jadi tadi malam tuh saya nggak bisa tidur gitu. Kenapa? Banyak nyamuk ah? Jadi akhirnya saya cari hiburan dong Bu. Saya buka handphone saya scroll TikTok. Pas saya scroll muncul di beranda saya suatu fakta Bu. Ini saya baru tahu dan cukup tercengang gitu. Bunyinya gini. Menurut survei PISA, pendidikan Indonesia peringkat 72 dari 77 negara. Betul. Waduh. Itu fakta terbaru. Akhirnya saya baca-baca berita lagi untuk memastikan. Saya baca berita di Jawa Pos yang emang beritanya faktual dan terpercaya Bu ya. Top banget. Headline-nya gini, Pak Nadiem Makarim mengakui bahwa pendidikan Indonesia masih tertinggal. Betul. Nah di sini saya rasa sepertinya kita butuh gebrakan-gebrakan baru untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Iya. Nah mumpung nih, mumpung ada Ibu Wakakurikulum. Nih kalau di SMA Negeri 1 Turen sendiri pengembangan pendidikannya udah sejauh mana nih Bu? Atau mungkin ada gebrakan-gebrakan baru gitu? Iya, sesuai amanah Menteri, Mas Menteri Nadiem. Jadi utamanya yang penggunaan platform Merdeka Mengajar itu kita sudah semua guru sudah kenal, sudah akrab, sudah menggunakannya. Itu dan kemarin analisa data dan ini hasil supervisi dari Ibu Kepala Sekolah itu ternyata banyak dari hampir 50. Dari 50% dari guru itu guru-guru di sudah, SMA Negeri 1 Turen sudah mengenal menggunakan aplikasi digital. Wow, iya. Apakah mungkin salah satunya Pak Fareza? Contoh nyata. Waduh, Guru ini itulah. tersangkanya di sini Bu ya. Kemarin pakai YouTube dia ketangkep. Spektakuler itu hasil anak-anak itu. Ini menarik nih Bu. Kalau Pak Fareza sendiri di metode pembelajaran digitalnya Pak Fareza ini gimana sih Pak? Iya. Kalau pembelajaran saya pakai media digital karena setiap anak itu setiap kelas itu berbeda-beda karakternya. Jadi saya menyesuaikan dan kebutuhan dari kelas tersebut. Pendidikan kalau hanya sekedar menyampaikan informasi saja, Yok, itu dirasa sangat kurang. Apalagi dengan perkembangan digital saat ini. Betul. Tujuan pendidikan utamanya itu agar anak-anak bisa menjawab tentang solve problem mereka masing-masing. Pemecahan masalahnya gitu Pak ya. Masalah mereka masing-masing. Oleh sebab itu kemarin ketika saya membahas tentang materi pembelajaran saya PPKN, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, anak-anak saya suruh untuk membuat suatu aktualisasinya apa. Kalau sudah membahas tentang materi dirasa sudah paham, sudah mengerti, anak-anak saya kasih tugas untuk membuat suatu video pendek. Oh, mereka Iya, buat video betul. pendek gitu Pak ya? Iya, Mereka betul. upload di mana Pak? Upload saya bebaskan, ada yang upload di Instagram, ada juga yang upload di YouTube. Ibaratnya Merdeka Mengajar kalau kata Pak Nadiem kan gitu, Pak, semacam ya. itu. Jadi kalau di-upload di YouTube, di Instagram tidak hanya mereka belajar untuk dirinya sendiri, tapi sekali. teman-teman yang nonton juga bisa belajar gitu Pak ya. Betul sekali. Ada Waduh. juga captionnya, penjelasannya sehingga mereka Wah, makin memahami lengkap gitu, Pak, ya. apa temanya. Kalau membahas tentang perundungan, kalau membahas tentang mengkritisi lingkungan, semua itu dijelaskan sebab dan akibatnya dan penjelasannya mereka seperti apa sih. Kemarin sempat nonton yang Iya. ini perundungan itu. Iya.
daya imajinasinya kritis Kritis banget. itu banget gitu ya. Banget, Waduh, banget, anak SMA banget. Negeri 1 kan emang kritis-kritis, Asli, Bu. kreatif, Pol. kritis. Positif, Iya. kritis, positif. Kalau di Bu Fadila sendiri ini kan guru bahasa Inggris, Bu ya. Iya, Kalau di iya. kelas Bu Fadila pakai metode digital apa, Bu? Kalau ibu pakai Padlet. Oh, itu Padlet, Bu. Iya, murah, efektif, efisien. Waduh, ini terjangkau. mama banget nih. Iya. Borong semua. Murah itu mama banget. Nah, Di situ. tapi Bu, kalau dari siswa kita tuh perlu membuka mata. Realita di dalam kelas itu mengatakan bahwa setiap anak tuh karakternya beda-beda. Ada yang pinter, ada yang ambis banget, ada juga yang males. Iya. Gaya belajar aja udah beda-beda. Saya sendiri ini betul. kinestetik, teman sebelah saya ini auditori, kelas sebelah teman saya juga visual. Nah, apakah dari perbedaan karakter ini cocok dengan pembelajaran ibu yang menggunakan Padlet itu, Bu? Iya, kebetulan 2 tahun ini ibu ngajar di kelas 10 itu dari anak SMP ke 10 adaptasi ya, adaptasinya dan itu nyaman gitu loh, bisa mewadahi 4 skill, speaking, writing, reading dan listening. Jadi Oh, iya, semuanya iya. tercakup dan itu sederhana, mudah buat mak-mak seperti ibu nih Waduh. biar nggak malu-maluin gitu. Jadi sederhana buat guru juga sederhana buat murid, Bu ya. Iya, betul. Waduh, jadi fiturnya lengkap Gampang. banget nih, Bu ya, bisa untuk beberapa gaya belajar tadi. Iya. Nah, dari konsep digitalisasi pembelajaran ini memang tak jauh dari anak-anak milenial. Betul. Dan salah satunya adalah Pak Fareza yang emang figur guru milenial di SMA ini, Pak ya. Jangan salah, angketnya dia guru idola. Wah, Sejak idola, Bu ya? itu, Waduh. Itu idola. Nah, Idola. Pak Reza, kan Bapak ini kan juga kenal ya dengan era dulu sebelum digital dengan Iya, sekarang yang sudah betul. serba digital. Betul sekali. Apa sih Pak perbedaan yang sangat signifikan gitu? Iya, karena saya mengalami di 2 era yang berbeda. Kalau ketika saya menjadi siswa dulu, kebanyakan gurunya memakai metode ceramah yang mungkin tingkat konsentrasinya ya setiap anak itu maksimal Iya. mungkin 10 menit yoga. Jadi setelah itu ya ngantuk. Iya, membosankan kadang Pak ya. Nah, iya. Nah, sekarang bedanya dengan teknologi yang semakin maju, kita sebenarnya dimudahkan dengan media, dengan metode pembelajaran teknologi tersebut sehingga guru itu mendapatkan ruang untuk meningkatkan kreativitas, baik kreativitas Iya, gurunya iya. dan juga Kreativitas siswa anak-anak, ya, Pak. ya. Jadi lebih Sehingga- variatif, Betul. pembelajarannya lebih menyenangkan gitu, Bu Dan ya. Pak arahnya Reza ke sana. bisa santai Ya, betul. dengan Itu. hasil yang luar biasa. Iya. Nah, kalau di SMA Negeri 1 Tren ini kan emang lagi gencar-gencarnya mewujudkan sekolah digital. Iya, betul. Kita masuk aja sudah pakai microchip ya. Microchip, Itu. Ke iya. perpus juga sudah pakai Microchip. microchip, teknologi Layar, digital. Iya. Terus absensi imtak penerapan ini apa karakter ya, pembelajaran karakter itu juga pakai itu Oh, dipakai. Jadi nah. bagaimana kita di era modern ini mengurangi pekerjaan dengan alat bantu Iya, aplikasi lebih efisien itu. gitu ya, Bu, ya. Efisien dan efektif Nah, gitu. memang harapannya dari fasilitas digital ini, dari pembelajaran digital ya tidak lain tidak bukan adalah meningkatkan mutu pendidikan tadi, Bu ya. Betul sekali. Oh, aduh. Dan memperingan kerja manusia. Betul. Itu. Kalau dari saya pernah baca di dalam suatu tujuan pendidikan menurut Tan Malaka, Datuk Ibrahim Tan Malaka ini adalah salah satu pelopor Republik Indonesia. Waduh, menarik nih, Pak. Beliau mengatakan tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkokoh kemauan dan juga memperhalus perasaan. Jadi tidak hanya sekedar kecerdasan yang ditajamkan, tapi juga adab atau perasaan ini harus berbanding lurus dalam suatu pendidikan. Ini saya kecerdasan yang beradab. Iya, saya Itu termotivasi kurikulum banget nih, Merdeka Pak, Bu. Itu, iya. Iya, implementasinya filosofinya. kuat banget ya, Bu Banget, ya. banget. Waduh. Terima kasih loh Bu Fadila dan Pak Reza telah Sama-sama. hadir di podcast Miepra Langit, dan di segmen Bocil ini sepertinya sesinya udah berakhir nih, Pak. Terima kasih Bu Fadila dan Pak Fareza. Sama-sama.